bagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada hari yang ketiga. Kita boleh menikmati pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya. Mari kita berikan seluas-luasnya Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, mari kita minta kepada Tuhan. Biarlah kita boleh menikmati hadirat-Nya malam hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang sudah Engkau berikan pada malam hari ini. Kami boleh ada karena anugerah-Mu, kami boleh ada Tuhan karena kemurahan-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, berikan kami rasa haus dan lapar Tuhan akan Engkau Bapa. Kami boleh dipuaskan melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Melalui setiap firman-Mu yang boleh disampaikan Bapa. Kami boleh disegarkan setiap hati kami Bapa. Terlebih Tuhan, kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami hanya menginginkan Engkau malam hari ini. Kami hanya menginginkan pribadi-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hati dan pikiran kami. Kuasai Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Tundukkan kami di bawah kuasa-Mu Bapa. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian Tuhan. Kami adalah alat-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Hanya Engkau malam hari ini yang hadir Tuhan. Hanya pribadi-Mu Tuhan malam hari ini yang melawat setiap kami Bapa. Kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Juga jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau melawat setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rindu bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu kami rindu Engkau dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari nikmati kasih Tuhan, boleh mengaliri setiap kehidupan kita.
Roh Kudus sedang melawat setiap kehidupan kita. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, bertemu secara pribadi. Kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu puaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya,
Puaskan setiap kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Segarkan setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di rumah kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Kami perlukan Tuhan. Tenggelamkan kami, tenggelamkan kami Tuhan. Jangan berhenti melawat kami Tuhan. Jangan berhenti mengaliri kami dengan Roh-Mu Tuhan. Karena Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami percaya setiap kami yang di rumah, kami juga merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami saat ini yang mengangkat tangan kami Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu. Engkau melawat, Engkau menjamah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi jalan keluar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, dan kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul Tuhan meninggalkan kita ketika titik-titik. Saudara akan penasaran, ketika apa titik-titik itu? Atau mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah atau di mana saja berada akan berkata, Pak, Allah kita Allah yang hidup. Tuhan Yesus Maha Kasih, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya salut. Saya sangat setuju apa yang Bapak Ibu katakan. Sudah dikasih Tuhan, mari kita fokus persiapkan Alkitab, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sudah dikasih Tuhan. Pemazmur berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benarkah Allah meninggalkan pemazmur? Benarkah Allah meninggalkan pemazmur? Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat pemazmur berseru, di sini jelas ada masalah. Seruannya begitu berat, katakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Masalah yang begitu berat yang dihadapi pemazmur. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, setiap manusia saat masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari masalah. Masalah tidak pilih kasih, melihat umur, status, tidak. Siapapun bisa terjerat dalam masalah. Pemazmur merasa begitu berat menghadapi masalah. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ketika kita berada dalam masalah atau situasi yang sulit, yang seperti tidak ada jalan keluar, saat itulah kita merasa sendiri. Saat itulah kita merasa sendiri, bahkan merasa Tuhan terasa jauh. Dan kita pun beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi peduli kepada kita. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dalam situasi seperti itu kemudian kita berpikir, Tuhan sudah tidak peduli. Tuhan sudah tidak menolong kita. Kemudian kita memutar otak kita. Kita mencari jalan keluar dari jerat masalah atau mencari pertolongan sumber-sumber yang lain. Satu pertanyaan, benarkah Tuhan meninggalkan kita dan tidak memberi pertolongan apapun kepada kita? Satu pertanyaan, benarkah Tuhan meninggalkan dan tidak memberi pertolongan apapun kepada kita? Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di dalam segala situasi sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang mengasihi dan memperhatikan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah berjanji kepada saudara dan saya. Apa janji itu? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang
ayat yang ke-5b, itu janji Tuhan yang luar biasa. Ibrani pasal 15 ayat yang 5b, demikian firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan sudah dikasih Tuhan, itulah janji Tuhan Allah kita yang maha kasih. Dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan saudara dan saya. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mengapa ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Lupa apa janji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kita menganggap Tuhan tidak melakukan sesuatu. Karena apa? Karena di dalam pikiran kita dengan pikiran Allah itu beda. Seringkali kita tidak menyadari, kita hanya pakai pikiran kita sendiri. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, inilah seringkali kita kurang memahami maksud dan jalan Tuhan. Hanya kita berpikiran pakai kehendak kita sendiri. Sehingga kita merasakan Tuhan itu jauh, bahkan Tuhan meninggalkan kita saat kita menghadapi masalah. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, kalau misalkan Tuhan sepertinya merasa begitu di tempat yang jauh dan meninggalkan kita, tentu Tuhan punya alasan. Nah, yang pertama, Tuhan meninggalkan kita ketika kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ini yang pertama. Tuhan meninggalkan kita ketika kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Pak, apakah ada? Tidak sedikit orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena apa? Karena hati mereka melekat di dalam harta. Hati mereka melekat di dalam uang. Hati mereka melekat di dalam jabatan. Sehingga merasa dengan harta, dengan uang, dengan jabatan mereka, dia mampu melakukan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Itu yang terjadi saat ini. Saudara, kita sangat sedih kalau ada orang tidak usah butuh Tuhan. Karena dia mengandalkan uang, harta, jabatan. Padahal harta, uang, jabatan itu tidak bisa menolong dan tidak bisa menyelamatkan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kalau kita selalu berpikir harta, uang, jabatan, sehingga kita mengandalkan itu semuanya, sehingga kita merasa tidak perlu membutuhkan Tuhan. Karena saya sudah banyak uang, harta saya banyak, jabatan kita demikian baik, sudah dikasih Tuhan. Ini oleh sebab itu, mari Tuhan di dalam firman-Nya mengingatkan saudara dan saya, bagaimana saat hati kita melekat dengan harta, bagaimana saat hati kita melekat dengan uang, bagaimana hati kita melekat kepada jabatan. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17, demikian
firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak, Ibu, dan sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, mungkin ini pernah saudara alami. Suatu ketika kita tidak menyadari berkat Tuhan yang melimpah, kita banyak uang, sehingga kita lupa. Sehingga kita lupa kenapa hati kita melekat pada uang, tidak butuh Tuhan lagi. Saudara bisa bayangkan, ketika kita merasa tidak butuh Tuhan, mungkinkah orang itu akan beribadah? Tidak mungkin. Saat itu merasa orang itu tidak butuh Tuhan, mungkinkah dia akan berdoa? Tidak mungkin. Mungkinkah mereka akan membaca firman Tuhan? Tidak mungkin. Karena di dalam hati hanya melekat harta-harta dan tidak membutuhkan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari, saat kita diberkati Tuhan yang melimpah, firman Tuhan katakan berkat yang dari Tuhan yang melimpah itu untuk kita nikmati dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, ada pula yang mereka merasa hebat, mereka merasa pintar, jabatan yang begitu luar biasa dan yang terkenal, namanya terkenal, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kepintaran, mengandalkan jabatannya. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, mari kita lihat, supaya ini tidak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya pintar, katakanlah begitu, punya jabatan, kita tidak mengandalkan diri kita, kepintaran kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal yang ketiga, ayat 5-7. Amsal pasal 3 ayat 5-7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau orang sudah merasa pintar, merasa hebat, tidak perlu Tuhan itu ikut campur tangan, karena dia merasa hebat. Sudah dikasih Tuhan, demikian juga seringkali orang-orang yang pintar tidak lagi butuh Tuhan, karena dia tanpa ikut campur tangan, dia merasa mampu. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita menyadarkan hidup kita kepada materi dan kepandaian, kepintaran kita, kekuatan kita sendiri, saat itulah Tuhan akan meninggalkan saudara. Saat itulah Tuhan akan meninggalkan saudara. Jadi yang pertama, Tuhan meninggalkan kita ketika kita merasa tidak butuh Tuhan. Karena hati melekat pada harta, pada uang, jabatan, merasa pintar, merasa hebat, Tuhan tidak ikut campur tangan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan meninggalkan kita ketika kita terus menerus hidup di dalam dosa. Tuhan meninggalkan kita ketika kita terus menerus hidup dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dalam firman Tuhan sebenarnya kita sudah tahu persis dosa memisahkan manusia
dengan Tuhan. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, dan sudah dikasih Tuhan, disitulah Tuhan meninggalkan kita ketika kita terus-menerus melakukan dosa. Di dalam firman Tuhan dengan jelas dinyatakan, orang yang sudah menerima kebenaran, orang yang sudah menerima firman Tuhan, saudara dan saya sudah menerima kebenaran, tetapi dengan sengaja melakukan perbuatan dosa terus-menerus, tidak akan menerima pengampunan. Tidak akan menerima pengampunan. Lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Bapak, Ibu, dan sudah kasih Tuhan, ini harus kita perhatikan dan kita harus hati-hati. Saudara dan saya sudah menerima kebenaran. Jangan sampai kita sengaja melakukan dosa terus-menerus. Seringkali kita tidak menyadari. Puji Tuhan, kalau saat ini ada sepekan untuk Pentakosta, ini mengingatkan kita supaya api Roh Kudus itu membakar kita terus-menerus di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Saya tahu persis Bapak Ibu bagaimana cerita waktu Tuhan lahir ke dunia. Dengan perjalanan kehidupannya dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membawa kabar baik. Kemudian dia harus mati di atas kayu salib. Karena apa? Hanya untuk menebus dosa umat manusia. Kalau saudara dan saya sudah ditebus dosa-dosa kita dengan harga tunai, kita sudah diperdamaikan dengan Allah sehingga kita layak datang di hadirat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, apakah kita yang sudah mengerti kebenaran akan sengaja melakukan dosa terus? Tidak ada lagi pengampunan. Bapak, Ibu, dan sudah dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Kemudian dia harus kembali ke surga. Sebenarnya saat Tuhan Yesus mau kembali di surga, dia merasa berat untuk meninggalkan umat manusia. Dia tahu persis apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dia berat mau meninggalkan, tapi dia janji akan mencurahkan roh penolong, Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan itu sudah Tuhan genapi. Roh Kudus dicurahkan untuk menolong saudara. Roh Kudus dicurahkan untuk menghibur saudara. Roh Kudus dicurahkan untuk membimbing dan menuntun saudara di dalam kehidupan yang benar. Puji Tuhan. Saya merasakan bersyukur saat ini sepekan kita boleh diingatkan dan kita boleh dibangkitkan. Biar Roh Kudus itu menyala, api itu menyala terus di dalam hati kita. Sudah dikasih Tuhan secara jujur saudara, di saat pandemik COVID-19 ini, benar-benar saya mengamati sudah banyak yang lupa akan Tuhan. Lupa akan Tuhan.
Oleh sebab itu mari, saya kira Bapak Gembala sudah sering kali mengingatkan, kita jangan sampai lengah, meskipun kita belum bisa keseluruhan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Namun mari, biarlah api Roh Kudus membakar terus menerus di dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah dikasih Tuhan, bagaimana saudara yang sudah menerima kebenaran, apakah masih sengaja berbuat dosa? Secara jujur kalau kita amati berapa kali kita jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita mau datang bertobat dengan sungguh-sungguh, kita mengaku dosa kita dengan jujur, Tuhan pasti mengampuni. Allah kita Allah yang penuh kasih. Dia setia pada saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Amin. Puji Tuhan, itulah Tuhan kita. Kalau kita mau datang dengan jujur, apa yang sudah kita perbuat, dosa-dosa kita, kita mengaku di hadapan Tuhan dengan jujur, Tuhan mau mengampuni. Namun satu hal, seringkali kita itu malu, seringkali kita gengsi, tidak mau menyampaikan dosa-dosa secara jujur di hadapan Tuhan. Malam hari ini mari. Saya akan memberikan satu contoh, dan ini ayat yang terakhir. Bagaimana Daud berkata pada Tuhan. Bagaimana Daud berkata kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur ayat 32 ayat yang kelima. Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuh, puji Tuhan. Malam hari ini mata hati kita dicelikkan, inilah contoh pemazmur. Dia katakan, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, sampai saat ini seringkali kita masih menyembunyikan dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini kita katakan, kita datang kepada Tuhan, katakan dengan jujur, seperti apa yang dikatakan Daud, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan. Namun satu hal seringkali gengsi itu lebih besar daripada iman. Kita malu gengsi. Ya. Bapak Ibu dan saudara kasih, ketika kita merasa telah ditinggalkan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri, introspeksi diri. Kalau saudara merasa Tuhan itu jauh dengan saya, atau merasakan saya ditinggalkan Tuhan, malam hari ini yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri, introspeksi. Tidak berhenti sampai situ dan membereskan semua yang harus kita bayar. Yaitu apa? Kita mohon ampun kepada Tuhan. Dosa-dosa kita dengan jujur katakan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akan bersama-sama kembali untuk memuji dan menyembah pada Tuhan.
menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan pada kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, malam ini Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami boleh merasakan sukacita. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu pada kami, untuk menghibur kami, untuk menolong kami, untuk membimbing kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur inilah wujud kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami, supaya hati kami tidak melekat pada kekayaan, supaya kami tidak mengandalkan kepintaran kami, kehebatan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih berbuat dosa. Ajar kami Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan
dosa-dosa kami secara jujur. Ajarkan kami Tuhan. Kami tidak menginginkan dosa kami memisahkan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, rumah tangga, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, pendidikan di mana saudara berada. Apa yang saudara kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil, karena Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, sukacita. Allah membukakan tingkap-tingkap untuk memberkati engkau. Tidak ada wabah yang datang kepada engkau. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Hari ini yang lemah Tuhan kuatkan. Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hidup kita memampukan kita untuk berdiri kuat, berdiri teguh, mengarungi kehidupan kita di akhir zaman ini. Sekarang saudaraku, marilah kita akan terima berkat ini dengan iman dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Belong to you, so I lift my hands while my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Lord, you are my rescue. I've been